Oke, jadi gue baru-baru ini nonton satu video di YouTube ya, dan itu kuliah umum. Video kuliah umum itu diselenggarain sama Vice. Ya, media anti mainstream walaupun sekarang rada-rada mainstream. Dan itu video itu tahun 2018 dan gue bisa bilang gue telat kayak 3 tahun karena baru nonton itu full. Lucunya diselenggarain di suatu gudang dan suatu hanggar dan pembicaranya pun gak main-main. Jeremy Rifkin, salah satu ekonom terbaiknya Amerika Serikat. Nah, di kuliah umumnya Rifkin tersebut, dia ngebahas satu tema yang berasal dari bukunya juga, yakni revolusi industri ketiga. Oke, jadi gua nggak akan ngebahas secara full ya sebenarnya apa yang Rifin bahas di kuliah umumnya di Hanggar itu sama Vice. Tapi paling nggak Rifkin nekenin titik beratnya itu ada di 3 hal. Yang mana satu komoditi. 3 hal itu adalah komunikasi internet, transportasi logistik secara internet, dan yang ketiga adalah renewable energy internet. Okay, we're not gonna talk about the third one karena yang ketiga itu sebenarnya lebih ke arah kayak eh, kita pengendalian secara internet sistem energi yang ada di dalam rumah kita gitu, misalkan kayak listrik gitu, kita bisa kendalikan juga dengan internet itu. But that's the other thing. Tapi yang memang lagi hot sekarang itu ada di 2 hal ini. Di 2 hal yang pertama. Karena kalau lo pada ngelihat yang namanya dagang nih, orang dagang sekarang itu kan menariknya adalah kita udah pakai e-commerce dan juga manggil ojek sama taksi pun udah pakai handphone. So kita udah masuk ke dalam era ini cuy. Dan menariknya hal ini pun memang ternyata didukung full dengan orang-orang kita dan bahkan termasuk presiden kita. Transformasi digital. Transformasi digital adalah transformasi digital. Ya, jadi transformasi digital ini sebenarnya istilah yang udah didegungin sama presiden dari zaman awal pandemi sih. Karena melihat bagaimana kita nggak boleh terlalu banyak berinteraksi sama orang. Kalaupun boleh juga melalui dalam jaringan ya atau online. Dan tapi paling nggak di era pandemi ini kita udah bisa yang namanya berdagang ataupun beli barang itu pun dari platform e-commerce gitu. Dan kita bisa lihat yang namanya Tokopedia, kita bisa lihat juga yang namanya Bukalapak. Terus juga kalau mau manggil ojek gitu ya ataupun mau pesan makanan itu udah dari aplikasi namanya GrabFood ataupun GoFood ya, dari Grab dan Gojek gitu. Dan terlebih ya, gua pun sekarang lagi make aplikasi namanya Bright Story yang sekarang gue lagi pakai sih sebenarnya buat nyari vendor dan wedding organizer serta venue buat nikahan gue nanti gitu. Memang kalau kita ngelihat dari kacamata pembangunan ya, melalui kacamata yang ini revolusi industri ketiga ini, Indonesia walaupun belum well developed tapi seenggaknya sudah jauh gitu loh. Dan kita pun udah tercatat 37% kenaikan dari 2019 ke 2020 dalam hal digital consuming ya. Terus juga bahkan e-commerce Indonesia pun surprisingly naik 4 miliar US dollar dari 40 miliar US dollar
di 2019 naik jadi 44 miliar US dollar. Ini memang sesuai apa yang memang Presiden Joko Widodo itu menggaungkan transformasi digital. Dan secara nggak langsung pun Presiden juga mengajak kita untuk masuk ke dalam era ini, era revolusi industri kayak 3 ini. Tapi di era pandemi ini, transformasi digital itu kayaknya sedikit mengalami masalah. Pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Banyak siswa yang memiliki fasilitas komunikasi daring dengan guru, namun ada pula siswa yang terkendala fasilitas dan jaringan internet. Ketidaksiapan infrastruktur kita. Dan dua-duanya sebenarnya satu adalah ketertinggalan pemerintah, kemudian satu lagi memang karena sesuatu yang tidak kita harapkan bersama, adanya wabah. Seorang guru sekolah dasar terdorong untuk menyambangi satu persatu rumah siswa didiknya. Kondisi ini terpantau di sebagian wilayah di perbukitan. Itulah masalahnya. Baru ketahuannya pas pandemi. Ternyata masih banyak daerah yang belum dapat infrastruktur internet. Ketahuannya pas pandemi dan di sektor lain dari apa yang tadi gue bahas, di sektor pendidikan. Orang disuruh belajar di rumah, ya learn from home, LFH, belajar di rumah. Tapi mereka nggak punya infrastruktur internet, mereka nggak ada jaringan internet. Kalaupun ada, apakah mereka bisa beli? Kalaupun mereka bisa beli, apakah dipakai buat belajar? Dan gitu aja intinya. Ini yang bikin gue resah sebenarnya dari awal pandemi. Terus kayak, wow, oke. Ya, walaupun memang Menteri Nadiem Makarim sudah mengeluarkan kebijakan berupa subsidi internet. Tapi, balik lagi ke pertanyaan gue yang kedua dan ketiga tadi, apakah yang kedua oke lah, udah di cover internet ada, berarti masuk ketiga. Dan yang ketiga, kalaupun misalkan memang ada kuota buat belajar, apakah mereka bakal maksimal menggunakan itu? Apakah infrastruktur listriknya pun juga ada memadai gitu? Oke, kesimpulan dari gue adalah Jeremy Rifkin dalam menjabarkan revolusi industri ketiga memang sangat-sangatlah bagus, karena kita memang diajak untuk masuk ke ranah yang lain dari aktivitas perekonomian yang ada dan mengurangi penggunaan fossil fuel sebenarnya. Dan internet adalah segalanya, Internet of Things gitu loh. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah begini. Itu kan kayak ombak ya, Internet of Things. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita mau surfing di atas ombaknya itu dan berkreatif dengan hal itu, ataukah kita mau balik ke jalan tradisional yang lama yang ibaratnya kita pewek di situ? Itu adalah pertanyaan besar dan terima kasih sudah menonton.